Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di dalam tempat yang berbahagia ini dalam melaksanakan suatu kegiatan seperti biasa, taklim. Mudah-mudahan kita tetap mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa juga selawat beriring salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Siapakah penerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Muhammad Al-Tijani pernah menyindir seorang ulama Sunni dengan berkata bahwa Abu Bakar sesungguhnya lebih berilmu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mengetahui bahwa Nabi harus menunjuk seorang sebagai penerusnya untuk menjaga agar sistem dan masyarakat tetap teratur. Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penerus, akan tetapi Nabi Muhammad tidak menyadari tugas penting ini, bahwa masyarakat Islam membutuhkan seorang pemimpin berkualitas setelah ia tiada, atau Nabi Muhammad tidak menganggap penting tentang siapa yang akan menjalankan roda kepemimpinan setelahnya. Masalahnya adalah kepemimpinan. Apakah permasalahan ini tidak begitu penting bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau apakah ia tidak sungguh-sungguh menghadapinya? Tentu saja Nabi Muhammad menanggapinya dengan sungguh-sungguh, dan ia pasti menunjuk pengganti khalifah yang paling berkualitas sebagai pemimpin negara Islam dan penjaga syariat hukum Allah. Pertanyaan lain yang muncul adalah, siapa yang lebih cakap dalam menunjuk khalifah? Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya atau kaum muslimin? Apakah Islam didasarkan pada demokrasi pemerintah dipilih oleh masyarakat, atau teokrasi kerajaan Allah di muka bumi ini? Sejarah Islam membuktikan bahwa pemerintahan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak didasarkan pada prinsip demokrasi atau teokrasi. Hanya beberapa orang saja yang berkumpul di Sakifah Bani Sai'adah dan mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah, sedangkan Ali tengah sibuk mengurus jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dapatkah kita memilih seorang rasul melalui musyawarah? Hal yang sama pun berlaku dalam menunjuk pengganti rasul, kerana Allah Maha tahu siapa yang lebih berkualitas untuk kedudukan ini. Akan tampak aneh jika seorang wakil seorang pemimpin ditunjuk oleh orang lain dan bukan oleh dirinya. Wakil Allah atau Rasulullah hanya ditunjuk oleh Allah atau Rasulullah, dan hal ini bukan urusan manusia. Banyak contohnya di dalam Al-Quran ketika Allah menyatakan bahawa Dia berhak menunjukkan seorang penerus di bumi. Allah Maha Tinggi berfirman, "Hai Daud, kami menjadimu penguasa, penerus di muka bumi ini." Dalam surat ke-38 ayat 26, dan kami menjadikan Ibrahim penguasa, pemimpin bagi manusia. Surah Al-Baqarah ayat 124. Khalifah, imam bagi umat manusia, ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat surat Al-Baqarah
ayat 30 mengenai Nabi Adam alaihissalam. Bahkan ketika ingin pergi ke miqat, Nabi Musa alaihissalam tidak meminta kaumnya membentuk sebuah surah untuk menunjuk seorang wakil baginya. Al-Quran menyatakan bahawa Musa berkata, "Ya Allah, tunjukkanlah bagiku seorang wakil, yaitu Harun saudaraku." Allah berfirman, "Kami perkenankan permohonanmu, wahai Musa." Surat Toha ayat 29 dan 36. Ya Allah, Allah yang Maha Tinggi berfirman, "Sesungguhnya kami telah memberi kitab kepada Musa dan menunjuk Harun sebagai wakilnya." Surat Al-A'raf ayat 142. Perhatikan bahawa khalifah berasal dari kata yang sama. Dalam kaitannya dengan hal ini, mari kita perhatikan hadis Sahih Bukhari yang menarik berikut ini. Rasulullah SAW berkata kepada Ali, "Kedudukanmu bagiku bagaikan Harun bagi Musa. Hanya saja tidak ada rasul setelah aku." Nabi Muhammad bermaksud menyatakan bahawa sebagaimana Nabi Musa alaihissalam menunjuk Harun alaihissalam untuk menjaga kaumnya saat ia pergi ke Makkah bertemu dengan Allah, Nabi Muhammad menunjuk Ali untuk menjaga Islam setelah ia wafat. Ayat Quran mengenai Nabi Harun alaihissalam di atas menunjukkan bahawa bahkan Nabi tidak menunjuk wakil penerus dirinya, tetapi Allah lah yang menunjuknya. Nabi Musa bermohon kepada Allah agar Harun menjadi wakilnya, dan Allah memperkenankan permohonan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad mengumumkan pengganti dirinya saat ia menyebarkan ajaran pertama kali. Dua hadis berikut ini dicatat secara beriringan dalam Tarikh Tabari yang merupakan salah satu kitab sejarah penting bagi Sunni. Di samping Al-Tabari, banyak ahli sejarah hadis dan ahli tafsir Quran dari kalangan Sunni mencatat hadis ini dalam kitab-kitab mereka. Dua hadis tersebut secara gamblang menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah telah mengenalkan Ali sebagai penggantinya, bahkan pada khutbah pembukaan pertama kepada masyarakat. Diriwayatkan dari Ibnu Humaid, dari Salamah, dari Muhammad Ibnu Ishaq, dari Abdul Ghaffar Ibnu Qasim, dari Al-Minhal Ibnu Amar, dari Abdullah Ibnu Haris, dari Ibnu Nafal Ibnu Haris, dari Ibnu Abdullah Abu Talib, dan Abdullah bin Ibnu Abbas dari Ali bin Abu Talib. Ketika ayat dan berilah peringatan kepada kerabat terdekatmu, surah Asy-Syu'ara ayat 214, turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ia memanggilku dan berkata, "Ali, Allah telah memerintahku untuk memberi peringatan kepada kerabat terdekatku. Aku memiliki kesulitan dengan hal ini, kerana apabila aku bicara hal ini kepada mereka, mereka akan memberi jawapan yang tidak akan aku sukai. Aku tetap berdiam diri sehingga Jibril datang padaku dan berkata, 'Jika engkau Muhammad tidak melaksanakan apa yang telah diperintah Allah kepadamu, Allah akan menghukummu. Oleh kerenanya siaplah sejumlah gandum bagi kami, lalu kami tambahkan daging kambing, isinya kaki kambing, dan isilah mangkuk-mangkuk yang besar dengan susu. Kemudian undanglah putra Abdul Muttalib agar aku dapat bicara kepada mereka apa yang telah diperintah Allah kepadaku.' Aku melaksanakan apa yang diperintahkan. Saat itu jumlah mereka kurang lebih dari 40 orang laki-laki, termasuk di antaranya Abu Talib, Hamzah, Al-Abbas, Abu Lahab,
Ketika mereka telah berkumpul, ia memanggilku untuk membawa makanan yang telah aku siapkan. Aku membawanya, dan ketika aku meletakkan makanan tersebut, Nabi mengambil sekerat daging, merobek dengan giginya dan meletaknya di piring. Kemudian ia berkata, makanlah dengan nama Allah. Mereka makan hingga mereka tidak dapat memakannya lagi, sedangkan makanan itu tetap utuh. Aku bersumpah kepada Allah yang di tangannya tergenggam jiwa Ali, seorang laki-laki yang dapat makan dengan jumlah makanan yang aku siapkan. Kemudian dia berkata, berilah mereka minum. Lalu aku pun membawa minuman bagi mereka hingga mereka kenyang. Dan aku bersumpah kepada Allah bahawa seorang lelaki dapat minum begitu banyak ketika Nabi akan berbicara kepada mereka. Abu Lahab menyelanya dan berkata, tamumu ini lama berada di sini kerana telah membosankan dirimu. Mereka pergi tanpa Nabi dapat berkata apa-apa. Hari berikutnya, ia berkata kepadaku, Ali lelaki ini telah menyela apa yang aku katakan, sehingga orang pergi sebelum aku sempat berkata-kata. Siapakah siapkan makanan yang sama seperti yang aku siapkan di hari kemarin, dan undanglah mereka kemari. Aku melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadaku, membawa makanan untuk mereka ketika ia memanggilku. Ia melakukan seperti hari kemarin, dan mereka makan hingga mereka tak dapat makan lagi. Kemudian berkata, bawalah mangkuknya, dan mereka minum hingga perut mereka penuh. Lalu berkata kepada mereka, Bani Abdul Muttalib, adakah seorang lelaki muda Arab yang telah membawa bagi kaumnya sesuatu yang lebih baik yang telah aku bawa buat kalian? Aku membawa yang paling baik dari dunia ini hingga akhirat, kerana Allah memerintahku untuk mengumpulkan kalian. Siapa dari kalian yang akan membantuku dalam urusan ini, ia akan menjadi saudaraku, pendampingku, waliku, penerusku, khalifahku di antara kalian. Mereka semuanya diam, dan meskipun aku paling muda, aku berkata, aku akan menjadi pembantumu, ya Rasulullah. Ia meletakkan tangannya di pundakku dan berkata, ini saudaraku, pendampingku, wasiku, penerusku, khalifahku di antara kalian. Maka dengarlah dan taatilah. Dan mereka berdiri sambil tertawa berkata kepada Abu Talib, ia memerintahkan kamu untuk mentaati putramu. Hadis ini diriwayatkan oleh pemuka-pemuka yang terkenal Sunni seperti Muhammad Ibnu Ishaq, Ibnu Abu Hatim, dan Ibnu Madaruyah. Hal ini juga dicatat oleh banyak para orientalis seperti T. Charlie L. Gifford, G. De Forsford, and W. Irving. Seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad memerintah orang untuk mendengar dan mentaati Ali. Bahkan pada khutbah pembukaan pertamanya, yaitu ketika ia mengumumkan kenabiannya secara terbuka. Syiah artinya para pengikut secara khusus yang dimaksudkan para pengikut Ali. Mazhab pemikiran Syiah ini sebenarnya didirikan oleh Nabi Muhammad SAW sejak awal misinya. Demikianlah cerita singkat tentang penerus Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.